Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Madarijus Salikin pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa dalam Al-Qur'an. Dosa yang pertama adalah kufur. Dosa yang kedua adalah munafik. Kemudian dosa yang ketiga adalah syirik. Dosa yang keempat adalah fasik. Insyaallah kita lanjutkan dosa yang kelima dan selanjutnya. Untuk edisi rangkuman ada di halaman 6. Bagi Anda yang memegang buku ada di halaman 545. Dosa yang kelima dan keenam dan ketujuh. Jadi ada 3 dosa itu. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-udwan, dan yang ketiga adalah al-baghyu. Al-ismu artinya adalah dosa, udwan adalah melampaui batas, al-baghyu artinya zalim. Pada ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat azabnya. Ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa. Perintah bertakwa di akhir ayat sebagai kesimpulan dari instruksi sebelumnya. Sebelumnya ada perintah, kemudian ada larangan, lalu ditutup dengan takwa. Karena komitmen terhadap perintah dan larangan sebelumnya adalah cermin ketakwaan. Perintah dalam ayat ini agar kita tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah. Adapun larangan agar tidak tolong menolong di atas dosa dan pelanggaran. Ini larangan. Setelah perintah dan larangan itu muncullah kesimpulan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Seolah Allah ingin tegaskan kepada kita bahwa kalian bukan orang yang bertakwa. Dengan sesungguhnya sebelum tolong menolong kalian di atas prinsip kebaikan dan ketakwaan. Nomor 2, kalian pun tidak dinamakan orang yang bertakwa sesungguhnya sebelum kalian tidak terlibat dalam tolong menolong di atas dosa dan pelanggaran. Takwa ini perlu karena satu-satunya identitas untuk masuk surga bahwa Anda bertakwa. Tidak ada identitas lain untuk bisa masuk surga itu kecuali Anda seorang yang bertakwa. Ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu sudah disiapkan oleh Allah lil muttaqin, tetapi hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan,
dan tidak tolong-menolong di atas dosa dan pelanggaran. Baiklah jamaah sekalian, apa perbedaan kebaikan dan takwa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian kerjasama tolong-menolong di atas prinsip kebaikan dan ketakwaan. Perbedaan antara al-birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan semua ketundukan terhadap perintah dinamakan dengan albir, kebaikan. Dan semua sikap meninggalkan larangan-larangan Allah itu dinamakan dengan takwa. Karena terkadang dalam Al-Quran Allah uji kita dengan perintah-perintahnya, dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan larangan-larangannya. Allah uji kita dengan perintah, dan Allah pun menguji kita dengan larangan. Coba kita mundur jauh ke depan, ke belakang. Ujian perintah inilah yang diberikan Allah kepada iblis. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Iblis diuji dengan perintah. Tetapi Adam alaihi salam diuji oleh Allah dengan larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Jadi Adam alaihi salam diuji dengan larangan dan iblis diuji dengan perintah. Hasilnya sama-sama melanggar. Adam alaihi salam melanggar larangan dan iblis melanggar perintah. Hasilnya lagi, pelanggaran terhadap larangan oleh Adam berujung pada taubat. Tapi pelanggaran perintah oleh iblis berujung pada kutukan. Allah kutuk iblis itu. Nah, di sini kita ambil satu kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap perintah ini lebih besar daripada pelanggaran terhadap larangan. Kenapa demikian? Karena larangan, semua larangan dalam agama kita logis. Anda tidak butuh keimanan untuk meninggalkan larangan. Misalnya Allah larang berzina, Allah larang minum khamar, Allah larang berbuat zalim. Apakah Anda butuh keimanan untuk memahami larangan ini tidak boleh? Tidak butuh. Karena semua larangan dalam Al-Quran semuanya logis. Tidak butuh iman untuk menjauhi larangan itu. Tetapi perintah-perintah Allah, Anda butuh keimanan untuk perintah itu. Misalnya Allah perintahkan salat, sekedar logika Anda tidak menemukan alasan untuk melakukan salat. Alasan terbesar Anda untuk salat adalah keimanan. Keimanan. Misalnya tilawah Al-Quran, Anda tidak punya alasan logika untuk baca Quran. Alasan Anda untuk baca Quran adalah keimanan. Kebetulan saya ingin sampaikan jamaah sekalian, amalan-amalan dalam agama kita ada 3. Amalan-amalan ibadah-ibadah dalam agama kita ada 3. Ibadah yang paling tinggi adalah ibadah yang Islami. Artinya ibadah-ibadah yang Anda tidak akan fahami kecuali Anda menjadi seorang muslim. Misalnya tauhid. Ibadah tauhid ini Anda gak akan mengerti kecuali Anda menjadi seorang muslim. Misalnya ibadah salat, Anda gak akan mengerti kecuali kalau Anda menjadi seorang muslim. Maka ibadah tertinggi dalam agama kita adalah ibadah Islami tadi. Ibadah yang kedua adalah ibadah samawi. Ibadah samawi ini adalah ibadah-ibadah
yang dikenali dan diakui oleh semua agama-agama yang datang dari Allah. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Misalnya, Anda beriman kepada Nabi Ibrahim. Itu satu ibadah, tapi bukan ibadah Islami, melainkan ibadah samawi. Karena beriman kepada tentang kenabian Nabi Ibrahim, Anda mengenalinya sebagai Muslim. Orang Yahudi juga mengenalinya, orang Nasrani juga. Sehingga keimanan Anda terhadap kenabian Nabi Ibrahim ini tidak sepenuhnya menunjukkan Anda Muslim. Baiklah jemaah sekalian, ibadah yang ketiga. Ibadah yang ketiga ini paling rendah. Ini dinamakan ibadah manusiawi. Ini dinamakan ibadah manusiawi. Yakni ibadah-ibadah Anda nggak butuh agama apapun untuk mengenalinya kebaikan. Anda cukup menjadi manusia, Anda akan tahu bahwa itu adalah kebaikan. Misalnya berbakti kepada orang tua, Anda nggak butuh agama untuk berbakti kepada orang tua. Cukup menjadi manusia, Anda akan berbakti kepada orang tua. Jadi inilah 3 tingkatan kebaikan dalam Islam. Pertama, kebaikan yang Islami, kebaikan yang samawi, dan kebaikan yang manusiawi. Di jagat dakwah nasional kita muncul dakwah-dakwah yang sangat menggembirakan, ya, dari anak muda gitu kan. Sayangnya dakwah-dakwah tersebut, sayangnya saja mereka tidak menyentuh kebaikan yang Islami. Mereka pun tidak menyentuh kebaikan yang sama. Sehingga mereka berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, yang mereka dakwahkan hanyalah kebaikan-kebaikan manusiawi. Apakah ini sesuatu yang positif? Jawabannya secara umum ini positif. Ini positif. Cuma sekali lagi, kesungguhan seseorang dalam kebaikan manusiawi tidak akan kokoh kalau dia tidak memiliki kebaikan Islam. Yang menguatkan kebaikan manusiawi Anda adalah kebaikan Islami Anda. Ini nomor 1. Maka walau Anda berjuang, mengajarkan, mendakwahkan, wahai manusia, hiduplah dengan maaf, bersabarlah atas segala keadaan. Ini kebaikan-kebaikan, tapi ini sifatnya manusiawi. Artinya Anda nggak butuh Islam untuk faham bahwa itu kebaikan. Sekedar jadi manusia pun Anda tahu bahwa sabar itu adalah kebaikan. Memaafkan orang lain itu adalah kebaikan. Tapi masalahnya jamaah sekalian, coba kita pahami. Masalah besarnya muncul apa? Bahwa golongan yang menamakan diri dengan liberal, Islam liberal itu hanya menginginkan Islam dengan nomor 3. Islam liberal itu tidak akan berdakwah dengan kebaikan yang pertama. Islam liberal itu dakwahnya adalah kebaikan nomor 2, dan mereka sangat sungguh-sungguh untuk kebaikan nomor 3. Jadi kalau dakwah tauhid, mereka nggak bakal sentuh itu. Dakwah melaksanakan salat, itu sesekali. Jadi kebaikan yang selalu mereka dakwahkan dan menjadi orientasi utama mereka adalah kebaikan yang ketiga. Sekali lagi, seandainya itu tidak dipisahkan dari kebaikan 1, kebaikan 2 itu sangat baik sekali. Jangan dipisahkan. Masalahnya ada yang memisahkan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, tentu dari 3 kebaikan ini yang paling tinggi adalah kebaikan yang pertama, kebaikan Islam, yaitu kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin Anda kenali, Anda fahami kecuali Anda menjadi seorang Muslim. Baiklah, jadi Allah memerintahkan agar kita bekerja sama di atas al-birri wat taqwa. Al-bir adalah segala
kebaikan dalam bentuk perintah. Adapun at-taqwa adalah segala kebaikan dalam bentuk menjauhi larangan. Anda salat, itu albir. Tapi Anda tidak gibah orang lain, itu dinamakan dengan takwa. Baiklah jemaah sekalian, itu perbedaan antara albirri wat taqwa. Menurut Anda albirri wat taqwa mana yang lebih berat? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Tantangan orang dalam menjalankan larangan adalah, dalam menjauhi larangan adalah syahwat. Dan tantangan orang untuk menjalankan perintah adalah syubhat. Dua-duanya kebaikan tapi aromanya berbeda. Tantangan menjalankan perintah adalah syubhat. Tapi tantangan menjauhi larangan adalah syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah pikiran-pikiran yang menyamarkan persoalan. Sholat, misalnya kita suruh sholat, muncullah alasan-alasan supaya tidak sholat. Ngapain sholat? Oh, sholat gak ada gunanya. Oh, jadi muncul alasan-alasan agar kebaikan-kebaikan ini tak usah. Ini dinamakan syubhat. Adapun kesulitan dalam menjalankan larangan disebabkan karena syahwat. Syahwat itu artinya dorongan hawa nafsu. Nah, sehingga apabila Anda bisa menghilangkan syubhat dan syahwat, akan mudahlah bagi Anda semua perintah dan semua larangan. Perhatikanlah ketika misalnya Anda tidak melakukan salat malam. Apa yang membuat Anda tidak salat malam? Jawabannya pikiran Anda. Bukan hawa nafsu, pikiran Anda. Pikiran mengatakan kamu salat malam, besok mau kerja, besok tidur di kerjaan bagaimana? Muncullah alasan-alasan yang seolah-olah baik, tapi alasan ini ujung-ujungnya meninggalkan kebaikan. Jadi hati-hati ya, alasan yang seolah baik tapi endingnya Anda meninggalkan kebaikan. Ini yang dinamakan dengan syubhat itu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iblis itu kadang-kadang membuka satu pintu kebaikan agar Anda jatuh kepada satu kejahatan. Lebih tegas beliau mengatakan, terkadang bahkan iblis itu membuka 10 pintu kebaikan agar Anda bisa terseret dalam satu kejahatan. Ini coba lihat, keinginannya setan agar Anda tidak salat malam. Itu yang diinginkan oleh setan. Tapi apakah setan menyeret Anda kepada keburukan itu dengan cara yang buruk? Oh tidak. Dia menggunakan alasan yang baik untuk menjebak Anda pada keburukan. Iblis itu mengatakan, kamu kalau salat malam, besok di kantor kamu bisa tidur. Akhirnya pekerjaan yang notabene amanah itu tidak terjalankan dengan baik. Alasan yang seolah-olah baik, tapi tujuannya agar Anda keluar, lepas dari satu kebaikan. Nah, alasan-alasan seperti ini yang dinamakan dengan syubhat. Dan perhatikanlah Anda dan orang lain, tidak ada yang meninggalkan satu kebaikan kecuali dengan alasan baik yang dipaksakan. Tidak ada yang meninggalkan kebaikan kecuali dengan alasan baik yang dipaksakan. Artinya bukan baik tapi dipaksakan saja. Misalnya jamaah sekalian, Anda ingin memaafkan seseorang, itu kebaikan bukan? Tapi datanglah setan mengatakan, kamu kalau memaafkan nanti dia menjadi-jadi. Kasih pelajaran saja. Kalau memaafkan dia menjadi-jadi, oh ya, ini seolah-olah masuk akal. Kasih pelajaran saja, ini masuk akal lagi. Tapi dua alasan yang seolah-olah masuk akal ini apa ujungnya? Ujungnya agar Anda tetap dendam dan bermusuhan. Nah, ketika Anda lihat ujungnya, fahamlah Anda bahwa dua hal yang seolah-olah baik ini
ternyata hanya dipaksakan saja. Ini dinamakan dengan apa? Ini dinamakan dengan syubhat. Fikiran-fikiran yang seolah-olah baik, tapi ujungnya Anda meninggalkan kebaikan. Ini dinamakan syubhat. Jadi tidak ada orang yang meninggalkan kebaikan tanpa syubhat, tanpa fikiran-fikiran yang salah paham. Sementara larangan Allah, misalnya korupsi, misalnya selingkuh dan lain-lain, auzubillah, alasan orang melakukan itu sebab orang melakukan larangan Allah itu adalah syahwat, hawa nafsu yang nggak bisa dikendalikan. Subhanallah, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau mengatakan kalau seseorang sudah dikuasai hawa nafsu, akal sehatnya biasanya akan lumpuh. Jadi betapapun akal Anda sehat karena Anda seorang berpendidikan tinggi, Anda S1, Anda S2, Anda S3, bahkan Anda profesor, tapi akal sehat Anda ini lumpuh, tidak berguna kalau Anda sudah dikuasai oleh syahwat. Itu pejabat-pejabat yang sekarang parkir di penjara siapa itu? Itu orang-orang dengan akal sehat di atas kita. Pendidikan mereka luar biasa. Tapi di mana akal sehat mereka saat korupsi? Sekarang Anda lihat sendiri, tidak ada korupsi miliar. Korupsi 1 miliar, 2 miliar itu ya buat beli tusuk gigi saja di Singapura. Sekarang ini orang kalau mau korupsi itu mainnya miliar triliunan. Pertanyaan, di mana akal sehat mereka? Jawabannya, semua orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, akal sehatnya nggak guna, akal sehatnya nggak manfaat. Nah, makanya jamaah sekalian, agama ini datang tahan hawa nafsu, kendalikan syahwat. Kenapa hawa nafsu dan syahwat harus dikendalikan? Supaya akal sehat ini tetap pemimpin dalam diri kita. Supaya akal sehat tetap pemimpin dalam diri kita. Hawa nafsu gak mungkin Anda matikan, karena hawa nafsu itu adalah diri Anda sendiri. Tercelanya hawa nafsu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena diperturut. Maka Nabi kita mengatakan 3 keselamatan dan 3 kehancuran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Hadis ini berkualitas hasan. 3 kehancuran, 3 munjiat wa 3 muhlikat. 3 keselamatan dan 3 kehancuran. Nah, adapun keselamatan yang pertama jamaah sekalian, taqwallahi fis sirri wal alani. Bertakwalah kepada Allah baik di depan orang ataupun di dalam kesendirian. Bertakwalah kepada Allah di depan ramai, di depan orang ramai ataupun di saat kesendirian yang sunyi. Kenapa butuh 2 kondisi ini untuk takwa? Bertakwanya Anda di depan orang banyak itu belum takwa. Boleh jadi itu permainan-permainan saja. Boleh jadi itu pencitraan diri saja. Sampai Anda memiliki ketakwaan itu di dalam kesendirian. Tapi kalau di dalam kesendirian Anda punya ketakwaan, maka ketakwaan Anda di depan banyak orang itu benar-benar serius. Itu benar-benar kesungguhan. Sekali lagi, kalau ketakwaan Anda, kebaikan Anda hanya karena di depan orang, padahal ketika Anda telah berada di dalam kesendirian, kesunyian, di luar negeri mana ada yang kenal Anda? Jadi kalau Anda mau gandeng 50 cewek sekali gandeng sekali pun tidak ada yang tahu. Maka di luar negeri adalah kesendirian Anda, tidak ada yang mengenal Anda. Tapi Nabi SAW mengatakan keselamatan yang pertama, kalian bertakwa kepada Allah di depan orang ataupun di dalam kesendirian. Dibutuhkan kesendirian, karena itulah nilai takwa sesungguhnya. Sekedar takwa di depan orang, saya ulangi, ini sering pencitraan. Tapi kalau Anda punya ketakwaan di dalam kesunyian Anda, barulah Anda dinamakan orang bertakwa. Dalam surat An-Nahl, prinsip berbuat baik ada 2. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian adil, kalau bisa ihsan. Apa itu adil?
Anda baik di depan orang banyak, Anda baik juga di dalam kesendirian. Sama-sama baik, itu namanya adil. Yang lebih tinggi daripada adil adalah ihsan. Anda baik di depan orang banyak, tapi Anda lebih baik kalau Anda sendiri. Begitu Anda telah sampai di kesendirian, Anda telah berada di dalam kesunyian, ini kamar tidak ada siapa-siapa kecuali hanya saya. Orang-orang selevel ihsan justru mereka lebih baik dalam kesendirian mengalahkan mereka baik di depan orang banyak. Keselamatan yang kedua kata Nabi adalah kalimatu haqqin 'indal ghadabi war ridha. Bicara baik ketika suka atau ketika marah. Bicara baik saat Anda suka itu gampang. Tapi bicara baiknya Anda dalam keadaan sukanya Anda itu bukan diri Anda. Itu boleh jadi pencitraan lagi. Tapi kalau bicara baik Anda ini muncul di situasi marahnya Anda marah, Anda emosi, tapi ucapan baik Anda tetap baik. Oh, itu menunjukkan bahwa Anda memang sosok yang selalu bicara baik. Jadi Anda jangan tertipu bicara baiknya seseorang dalam keadaan tenang. Boleh jadi bicara baik tadi itu bukan karakternya dia. Bicara baik akan menjadi karakter kalau bicara baik itu tidak berubah ketika Anda sedang emosi. Keselamatan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasda fil ghina wal faqr. Hidup sederhana dalam kekurangan dan dalam kecukupan. Sederhana dalam saat kurang, gampang apa susah? Gampang itu. Tapi sederhana Anda dalam kondisi Anda sedang kurang, kesederhanaan itu bukan kesederhanaan yang sesungguhnya. Sampai Anda benar-benar sederhana ketika Anda mampu segala-galanya. Anda mampu beli pesawat jet, tapi Anda lebih bertahan dengan kendaraan yang biasa-biasa aja. Anda bisa punya rumah gedung harganya ratusan miliar, tapi Anda bertahan dengan rumah yang apa adanya. Kapan Anda sederhana? Jawabannya, sederhana Anda ketika Anda sedang kurang itu bukan kesederhanaan. Tapi ketika Anda tetap sederhana dalam kondisi Anda sedang berkecukupan, itu baru dinamakan sederhana. Kata Nabi, ini 3 keselamatan. Bertakwa dalam keadaan sendiri ataupun di depan orang banyak. Nomor 2, berkata baik ketika suka atau ketika marah. Nomor 3, sederhana dalam kekurangan dan di dalam kecukupan. Kalau Anda memiliki 3 hal ini, selamat Anda dunia dan akhirat. Selamat Anda dunia dan akhirat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah di depan orang banyak dan di dalam kesendirian. Ini hubungan Anda dengan Allah. Kata-kata yang baik dalam suka dan dalam emosi. Ini hubungan Anda dengan manusia. Hidup sederhana dalam kekurangan dan sederhana juga dalam kecukupan. Ini hubungan Anda dengan kehidupan Anda sendiri. Anda 2 minggu lalu saya khutbah di sini, ngebahas 3 hubungan ini, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi menurut Nabi kita jamaah sekalian, kalau Anda memiliki 3 hal ini, antara Anda dengan Allah, bertakwa di tengah orang atau sendiri. Dalam hubungan Anda dengan manusia, berkata baik dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan emosi. Hubungan Anda dengan diri Anda sendiri dan kehidupan Anda selalu sederhana. Dengan sedikitnya uang saya atau dengan miliarannya uang saya. Nabi bersabda, Anda memiliki 3 hal ini, selamat Anda selamat. Selamat Anda dunia dan akhirat. Baik. Tapi Nabi kita mengatakan ada salasun muhlikat, 3 kehancuran juga. Ada 3 kehancuran. Kehancuran yang bernama hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Yang kedua syuhun muta', kikir yang dituruti. Nah,
Ada nggak orang yang nggak punya sifat kikir? Nggak ada. Yang nggak kikir itu calon orang yang udah mau mati aja. 1 menit lagi mati udah nggak ada kikirnya. Tapi bahwa Anda sehat, logisnya hidup Anda juga masih panjang, itu pasti kikir. Jadi tidak ada orang yang nggak kikir. Ada nggak orang nggak punya hawa nafsu? Nggak ada. Semua orang punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu dan kikir ini tercela kalau dituruti. Jadi hawa nafsunya nggak tercela kecuali kalau dituruti. Kikir itu tidak tercela kecuali kalau sudah dituruti. Ini dua kehancuran. Nah, dalam hadis lain Nabi kita SAW mengatakan wala ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil aman. Kata Nabi SAW, manusia paling lemah seseorang yang memperturut hawa nafsu tetapi berharap baik dari Allah. Hidupnya hawa nafsu, tapi bayang-bayangannya tentang Allah itu bagus banget. Hidupnya hawa nafsu, tapi dia berpikir saya akan diampuni. Hidupnya hawa nafsu, tapi dia mengatakan saya akan masuk surga. Ini orang yang paling lemah, kata Nabi. Saat Anda hidup dengan hawa nafsu Anda, tapi mindset Anda bahwa Allah mengampuni, Allah membuat Anda masuk surga. Kapan Anda meninggalkan hawa nafsu itu? Orang yang meninggalkan hawa nafsu adalah orang yang tidak bermindset baik tentang Allah dengan hawa nafsu. Kalau Anda husnuzon kepada Allah dengan hawa nafsu tersebut, Anda gak akan tinggalkan hawa nafsu. Ya, korupsi. Kenapa korupsi? Allah maha mengampuni. Husnuzon tapi melakukan kejahatan. Nabi mengatakan orang-orang yang melakukan kejahatan tapi husnuzon kepada Allah, ini orang yang paling lemah. Orang seperti ini gak pernah meninggalkan kejahatan. Orang-orang yang meninggalkan kejahatan adalah orang yang berturut hawa nafsu tapi suuzon kepada Allah. Saya hidup dalam hawa nafsu berarti saya ke neraka. Saya memperturut hawa nafsu berarti kemungkinan saya su'ul khatimah. Saya memperturut hawa nafsu artinya rumah tangga saya akan hancur. Kalau Anda bermindset buruk dengan keburukan Anda, keburukan itu berhenti. Tapi kalau Anda bermindset baik terhadap keburukan Anda, keburukan itu nggak akan berhenti. Hati-hati. Jadi, mindset atau pikiran yang baik dengan satu perbuatan buruk membuat Anda terus dalam keburukan. Hati-hati. Kehancuran yang ketiga, kata Nabi, ijabul mar'i bi rabbih. Seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri, merasa pintar, merasa tahu segalanya. Orang yang merasa, biasanya kalau dinasehati ngeles, alasan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan hancurnya seseorang dengan dua sifat. Seseorang hancur karena dua sifat. Al-qunutu wal ujub. Putus asa dan ujub. Orang yang putus asa nggak mungkin bisa berjuang. Yang berjuang ini hanya orang-orang yang optimis. Adapun orang-orang yang pesimis, orang-orang yang putus asa, mereka tidak akan hadir dalam perjuangan. Kehancuran yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, ujub. Ujub itu merasa berhasil padahal gagal, merasa pintar padahal bodoh, merasa baik padahal penjahat. Itulah ujub. Baik, hubungannya dengan kajian kita apa jemaah sekalian? Hubungannya dengan kajian kita bahwa penyebab orang jatuh melanggar larangan Allah adalah hawa nafsu. Dan Anda tidak mungkin tidak punya hawa nafsu karena Anda manusia. Hawa nafsu Anda adalah proyeknya Allah dalam kemanusiaan. Cuma hawa nafsu ini harus Anda yang mengendalikan, jangan dia yang mengendalikan. Baiklah jemaah sekalian, berikutnya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian tidak boleh bekerja sama, tidak boleh kalian tolong-menolong di atas dosa dan di atas
pelanggaran. Perhatikan di sini ada dua dosa. Pertama alal ismi, dosa al-udwan. Udwan adalah di sini diartikan permusuhan. Enggak salah udwan diartikan permusuhan, tapi lebih tepatnya kita lihat. Ibnu Qayyim berkata apabila dosa dan udwan bergandengan berarti keduanya berbeda, dan apabila keduanya terpisah maka keduanya sama. Keduanya berbeda dalam hal dosa sesuatu yang diharamkan karena dosanya, dan udwan diharamkan karena melampaui batas dalam hal yang pada dasarnya dibenarkan. Masya Allah. Kadang-kadang dosa itu dosa karena memang dia dosa. Dusta itu dosa karena memang dustanya dosa. Tetapi marah itu tidak dosa karena marahnya, tapi karena melampaui batas. Jadi ada yang dosa karena emang dosa. Nomor dua, ada yang dosa karena melampaui batas. Jemaah sekalian, marah itu dosa enggak? Enggak dosa marah. Tapi kalau melampaui batas barulah marah itu menjadi dosa. Anda menghukum anak yang salah. Menghukum anak yang salah dosa enggak? Ya tidak. Tapi kalau udwan melampaui batas, barulah Anda berdosa. Anak tidak sholat dipukul, berdosa tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau diinjak-injak, Anda menghukum tapi melampaui batas. Nah, ini penjelasan Ibnu Qayyim sangat bagus sekali. Yang terlarang dalam agama kita, ada yang terlarang karena memang terlarang. Berdusta, khianat, zalim, itu semuanya terlarang karena memang aslinya terlarang. Tapi ada hal-hal yang terlarang padahal aslinya boleh, disebabkan karena melampaui batas. Marah aslinya boleh marah itu, tapi menjadi terlarang kalau melampaui batas. Menghukum anak yang salah aslinya boleh, tapi menjadi terlarang kalau melampaui batas. Baca Quran bukan cuma boleh diperintah, tapi terlarang kalau Anda melampaui batas. Ini misalnya nunggu khotib menyampaikan khutbah, tiba-tiba di masjid ini ramai orang. Ini contoh aja, bukan fakta. Di masjid ini alhamdulillah bagus. Ramailah orang di masjid ini nunggu khutbah, semua soft di masjid udah penuh. Anda ambil Quran, masya Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala. Baca Quran lah Anda sekencang-kencangnya. Anda baca Quran sekencang-kencangnya. Pertanyaan, ini terlarang tidak? Mana yang terlarang, Qurannya atau melampaui batasnya? Melampaui batasnya jadi terlarang. Nah, jadi ini bagus sekali ya penjelasan Ibnu Qayyim. Yang haram dan dilarang boleh jadi dilarang karena memang aslinya terlarang. Tapi boleh jadi larangan itu bukan karena aslinya terlarang, tapi karena kita melampaui batas. Anda belanja ke mall, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau Anda melampaui batas, jam berapa berangkat belanja? Jam 11:30 berangkat belanja. La ilaha illallah. Zuhurnya mau diapain? Kenapa enggak zuhur dulu? Kecuali kalau sampai mall langsung ke masjid, bagus itu. Tapi bahwa di mall cuma sejam, pulang ke sini jam 2 masih ada zuhur, oh itu melampaui batas namanya. Belanja Anda ini aslinya boleh, tapi karena Anda korbankan sholat zuhur, ini melampaui batas. Nah, jadi semua dosa yang dilarang karena aslinya terlarang dinamakan ismun, dinamakan dosa. Tapi semua dosa yang terlarang bukan karena aslinya dosa, tapi karena melampaui batas, ini dinamakan udwan. Ini dinamakan dengan udwan. Nah,
Coba dengar baik-baik jamaah sekalian, ini penting sekali. Lebih mudah mana menghindari dosa yang bernama ismun atau menghindari dosa yang bernama udwan? Coba Anda lihat diri Anda sendiri. Dosa Anda lebih banyak ismun atau lebih banyak udwan? Atau sama-sama banyak? 50% dosa saya adalah ismun, 50% lagi adalah udwan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, penjelasan ini penting karena dosa udwan ini kadang-kadang disepelekan. Dosa udwan ini kadang-kadang disepelekan, bahkan tidak terasa dosa. Dalam contoh yang saya akan sampaikan, istri misalnya masaknya keasinan, tiba-tiba suami ngebully. Ini sayur apa pantura sih? Pantura. Pantai Laut Utara ini saking asinnya, ini pantura betul ini. Ya mungkin Anda merasa bercanda ya, tapi istri Anda kan sakit itu. Ingat ya, istri kalau udah capek, biasanya gairah bercanda hilang. Dia nggak bisa diajak bercanda, dia hanya bisa serius-serius aja. Tiba-tiba Anda bilang, ini sayur apa pantura? Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, melampaui batas. Ketika Anda melampaui batas, kadang-kadang Anda nggak merasa salah. Tapi kalau di dosa, Anda berdusta misalnya, dosa yang bernama ismun itu semua orang merasa berdosa. Tapi dosa yang bernama udwan, kadang-kadang kita nggak merasa bersalah. Anak dihukum, kita merasa baik-baik aja, padahal hukuman kita telah berlebihan. Nah, baik, hati-hati jamaah sekalian yang saya hormati, banyak hal yang hukumnya boleh, bahkan banyak hal yang aslinya ibadah, tapi kalau udwan melampaui batas, yang boleh itu menjadi tidak boleh. Ibadah itu pun menjadi tercela kalau Anda sudah udwan. Kalau Anda sudah melampaui batas. Contoh teranyar dalam hal ini, 3 orang sahabat menjumpai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan, Ibunda, seperti apa Rasulullah itu? Kami pengen tahu. Panjang lebarlah Aisyah radhiyallahu anha berbicara tentang Nabi SAW. Akhirnya yang satu mengatakan, saya pokoknya tiap malam sholat malam qiyamul lail dari isya sampai subuh. Nomor 2, saya pokoknya puasa tiap hari, enggak pakai buka. Jadi 7 hari seminggu, 30 hari sebulan saya puasa. Nomor 3 mengatakan, saya enggak menikah biar fokus ibadah. Ini semua kebaikan kan? Kebaikan tidak? Saya mau qiyamul lail, kebaikan. Dari isya sampai subuh berlebihan. Saya mau puasa, itu kebaikan. Setiap hari puasa berlebihan. Saya mau fokus ibadah, kebaikan. Tapi saya tidak menikah lagi, berlebihan. Mereka ingin menjalankan kebaikan, tapi ketika berlebihan justru Nabi SAW marah. Beliau mengatakan, ma balu qaumin, apa komentar kalian tentang orang yang mengatakan saya akan salat malam enggak pakai tidur, saya akan puasa enggak pakai buka, saya fokus ibadah enggak pakai nikah lagi. Apa komentar kalian tentang orang seperti ini? Kata Nabi, aku orang yang paling bertakwa, aku tidur, aku salat malam. Aku orang yang paling bertakwa, kata Nabi, aku puasa, aku berbuka. Aku orang yang paling bertakwa, aku ibadah, aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia bukan golongan. Perhatikan di sini jamaah sekalian, sholat malam itu kebaikan. Tapi ketika udwan melampaui batas, ternyata menjadi terlarang. Nah, hati-hati udwan ini. Yang boleh menjadi tak boleh kalau udwan, yang ibadah menjadi tidak ibadah lagi kalau udwan. Kalau udwan, maka Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab I'tisam mengatakan, ibadah yang udwan
ibadah yang dijalankan dengan cara melampaui batas itu semi bidah. Beliau mengatakan muqaddimah bidah alias semi bidah. Beliau berikan contoh yang kedua, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ayahnya Amr bin As mengatakan ketika putraku Abdullah bin Amr akan menikah, aku carikan untuknya anak gadis suku Quraisy. Kenapa beliau mengatakan anak gadis suku Quraisy? Karena di zaman itu anak gadis suku Quraisy ini memang punya fisik yang lebih plus, lebih istimewa dibanding yang lain. Maka dicarikanlah anak gadis yang cakep untuk Abdullah bin Amr ini. Nah, cakep, kulitnya cakep, hidungnya cakep, pokoknya cakep. Berlangsunglah pernikahan. Pernikahan berlangsung beberapa hari. Kemudian Abdullah bin Amr menjumpai sang menantu. Wahai menantu, saya menjodohkanmu dengan anakku. Saya datang untuk mengevaluasi apa salahnya anakku sebagai suami. Lalu menantunya mengatakan, wahai bapak mertua, ternyata anakmu itu batu, tidak butuh perempuan. Anakmu itu tidak butuh perempuan. Maksudnya apa? Sampai hari ini saya nggak diapa-apain. Saya tidak disentuh sama sekali. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kasus kepada Nabi. Nabi kita panggil Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr. Setelah Abdullah bin Amr datang, pertanyaan Nabi yang pertama, "Madza fa'alta bil Quran?" Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Saya mau tahu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya khatam Quran sekali dalam sehari semalam. Wajar kalau tidak sempat menyentuh istri. Kata Nabi itu berlebihan, kurangi saja. Maka Nabi SAW akhirnya mengatakan, khatam Quranlah sekali 40 hari. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi, khatam Quranlah sekali dalam sebulan. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Khatam Quranlah 3 hari dan jangan lebih dari itu. Khatam Quranlah sekali 3 hari dan jangan lebih dari itu. Nah, kenapa Nabi mengingkari Abdullah bin Amr? Dia khatam Quran sehari semalam, di situ nggak masalah. Masalahnya sampai nggak nyentuh istri, berlebihan. Satu kebaikan di mana hak orang lain terabaikan. Ini kebaikan yang sudah udwah. Itu kebaikan yang sudah melampaui batas. Dan ingat kaedahnya tadi, yang boleh menjadi terlarang kalau udwah, yang ibadah pun menjadi tidak ibadah lagi kalau udwah. Cuman bisa nggak sih Anda bayangkan, seperti itulah para sahabat ya. Abdullah bin Amr ini bujangan. Kita waktu bujangan, sebulan menjelang pernikahan deg-degan ini. Padahal baru sebulan jelang akan nikah udah deg-degan gitu. Wah, tapi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu udah pun nikah. Udah berhari-hari nikah, istri belum disentuh sama sekali. Kenapa? Karena 24 jam sehari semalamnya habis untuk Al-Quran. Saya teringat jamaah sekalian, sebulan lalu saya lihat satu penjelasan dari Menteri Pendidikan Qatar. Seorang perempuan, beliau bernama, saya sudah cerita belum? Namanya Lulu. Sebelumnya beliau Menteri Luar Negeri Qatar, tapi sekarang ini dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Artinya dia cukup bagus. Seorang perempuan ya, namanya Ibu Lulu. Kalau di Indonesia Ibu Lulu namanya. Kalau di Arab namanya Lulu. Lulu itu artinya mutiara. Sang menteri bercerita, Anda bisa lihat di YouTube atau di TikTok. Ya, kata dia, saya umroh beberapa hari lalu. Selesai umroh saya ke Madinah. Sampainya di Madinah, sendirian saya pergi ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, saya duduk tidak terlalu jauh dari 2 orang perempuan. Yang satu sudah tua,
Yang satu lagi masih belia, masih muda. Awalnya saya kira itu putrinya, tapi ternyata itu menantunya. Dari bisik-bisik dua wanita ini, kata menteri, saya tahu mereka dalam kesulitan. Saya pikir saya seorang menteri sangat mudah menyelesaikan kesulitan mereka. Sebab kalau soal keuangan apa pasalnya? Beliau menteri dari negara yang kaya. Kecuali kalau menteri dari negara yang sedang terpuruk, wah itu sih nggak bisa bantu apa-apa. Tapi beliau menteri dari negara, salah satu negara terkaya, yaitu negara Qatar. Baiklah. Jadi diskusi dua orang perempuan ini, yang tua dan menantunya, ibu menteri tahu kalau mereka dalam kesulitan. Tiba-tiba masing-masing dari perempuan ini mengambil mushaf. Yang tua ngambil mushaf, yang muda ngambil mushaf. Lalu sang menteri negur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Awalnya ibu menteri ingin menawarkan jasa. Ya, butuh uang berapa ratus juta sih, kan bagi beliau nggak susah itu. Ya, kalau menteri mintanya juta itu dianggap bercanda, ya kan? Tapi kalau mintanya ratus juta itu baru serius. Ibu menteri ya tegur sapalah kepada ibu yang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil megang mushaf, ibu tua ini bertanya, kamu udah hafal Quran belum? Ibu menteri bilang, belum, saya belum hafal Quran, ibu. Ibu tua ini mengatakan, kamu udah setua ini belum hafal Quran? Usiamu selama ini buat apa? La haula wala quwata illa billah. Begitulah ekspresinya si ibu tua tersebut. Ibu menteri itu benar-benar kena mental kalau bahasa muda. Ibu menteri mengatakan, tadinya saya kasihan melihat mereka, sekarang saya kasihan melihat diri saya sendiri. Karena ternyata ini menantu dan mertua sama-sama hafal Quran. Tadinya saya kasihan kepada mereka, sekarang saya kasihan terhadap diri saya sendiri. Tadinya saya mengira mereka orang miskin, ternyata orang miskin itu saya, bukan mereka. Itu kata ibu menteri. Jadi maksudnya kembali kepada Abdullah bin Amr tadi, beliau khatam Quran sekali dalam sehari semalam hingga tidak sempat menyentuh istri. Apakah itu kebaikan? Itu udwan. Apa udwan? Melampaui batas. Maka ingat, yang boleh menjadi tidak boleh kalau udwan, yang ibadah pun menjadi terlarang kalau sudah udwan. Baiklah, itu dua dosa. Ada satu dosa lagi belum. Udah sampai di sini dulu deh. Kita ngebut juga nggak ada gunanya. Iya, bagi bapak ibu yang hendak bertanya dipersilakan. Iya Bapak Ibu, hari ini ada seorang muslimin yang menjamu Anda dengan sarapan pagi. Ya, mudah-mudahan doa kita beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, rumah tangga selalu sakinah dan usahanya pun selalu diberkahi oleh Allah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Bagaimana apabila kita mempunyai hajat? Apakah cukup mendawamkan alhamdulillah? Iya, itu sabda Nabi kita, afdalud doa alhamdulillah. Doa terbaik adalah alhamdulillah.
Kalau kita punya hajat, enggak jadi soal, sebutkan saja alhamdulillah untuk hajatnya. Alhamdulillah ya Allah berikan hajat. Karena di antara adab berdoa kata Nabi kita, ya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa thana'ah. Kalau kalian punya hajat, berdoalah, awalilah dengan memuji Allah, alhamdulillah. Tsumma yusalli ala nabiyhi, kemudian shalawat. Kemudian berdoalah apa yang diinginkan. Nah, jadi berdoalah, sampaikan hajat Anda, tapi awali dengan alhamdulillah. Seorang perempuan yang tidak berjilbab maka tidak akan mencium baunya surga. Bagaimana maksud hadis itu? Apakah perempuan itu tetap masuk surga tapi selamanya tidak mencium bau surga? Ataukah hadis itu dimaknai bahwa perempuan itu masuk neraka sehingga otomatis tidak bisa mencium surga? Ini nomor 2 yang benar. Wanita yang membuka aurat tidak masuk surga sebelum ke neraka. Dia nggak kafir. Tapi membuka aurat itu salah satu pintu neraka. Membuka aurat itu salah satu dosa yang menyebabkan seseorang positif ke neraka kalau tidak bertaubat. Dan ini dahsyat sekali. Bukan dahsyat sekali, bagus sekali. Bagus sekali. Perempuan buka aurat, berapa ratus laki-laki yang berdosa? Perempuan buka aurat, berapa rumah tangga yang hancur dengan selingkuh? Selingkuh itu berpangkal dari perempuan yang buka aurat. Ada yang buka aurat buka warnanya, ada yang buka aurat buka bentuknya. Ya warnanya tak dibuka gitu kan, tapi semuanya serba ketat. Lontong apa namanya? Lontong sayur ya. Lontong sayur, Anda lihat lontong sayur itu ikatannya, sampulnya itu ketat sekali. Jadi kalau pakaian perempuan ini terlalu ketat, Anda menutupi warnanya tapi tidak menutupi bentuknya. Padahal dua-duanya bahaya. Soal aurat perempuan bukan soal usia, soal laki-laki. Walau usianya 70 tahun laki-laki enggak, laki-laki bahaya dia. Pikiran kalian aja yang ngeres. Iya, tapi Anda yang membuat ngeres. Itu saya lihat di televisi begitu. Dasar laki-laki aja ngeres. Ya Anda yang bikin ngeres. Cuman bencong aja yang nggak ngeres. Bencong. Ketemu perempuan buka aurat, buka warnanya atau buka bentuknya, nggak ngeres, itu baru bencong. Kalau laki-laki yang sehat lihat begituan, itu ada strum ya. Strumnya luar biasa, langsung nyambung, koneknya bagus. Sinyalnya 4 batang. Ada seorang ulama yang berpendapat bahwa salah satu penyebab rumah muslimah berkah adalah dengan memelihara anjing. Dengan dasar kisah Israeliat tentang pelacur yang menyelamatkan anjing. Ini berlebihan. Kalau ini ucapan ulama, bukan ulama ini. Ada pelacur memberi minum kepada anjing. Saat memberi minum, pelacur ini berpikir, saya ini penjahat tapi kali ini saya lakukan karena Allah. Akhirnya Allah mengampuni dosanya. Saya mau nanya, ini pelacur melihara anjing atau menyelamatin anjing? Tuh kan, ini pelacur bukan melihara tapi ini bukan memelihara tapi dia menyelamatkan anjing. Nah ini kalau pertanyaan tadi keliru, memelihara anjing kok berkahnya rumah. Dalilnya pelacur nyelamatin bukan melihara. Nah, yang fatal lagi adalah hadis berikut. Nabi SAW manik tanah kalban illa kalbasaidin yu'khadhu min ajrihi kulla yawmin qirat. Kata Nabi, siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu, kalau anjing berburu dipeliharanya tentunya di kebun. Siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing berburu, setiap hari pahalanya akan diambil, dibuang, dihanguskan sebesar 1 gunung Uhud. Jadi pahala Anda 1 gunung Uhud setiap harinya dihancurkan oleh Allah. Ini pahala cuma 2 liter.
nggak nyampe satu kena buat. Nah, di mana berkahnya rumah tangga kalau setiap hari amal mereka sebesar gunung Uhud dibakar? Pakai logika aja ya, pelihara anjing tuh nggak ada bagusnya. Teriakan anjing satu RT nggak bisa tidur. Ya kita punya pengalaman bertetangga dengan orang yang punya anjing. Emang injak anjingnya nggak keluar. Tapi untuk anjing ini bisu 24 jam kan nggak mungkin. Kadang-kadang kita tengah malam tidur anjingnya melolong, ya Allah. Kadang-kadang datang COD begini anjing guguk gitu. COD ini paling dikasihani. Sehari COD itu apa namanya antar paket itu berapa kali tiap hari digonggong anjing. Baik, nggak boleh melihara anjing. Bukan dosa ya, dosa besar. Dari mana besarnya? Pahala Anda sebesar gunung Uhud setiap harinya dibakar oleh Allah karena memelihara anjing. Ada satu kewajiban bagi seorang wali untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Namun zaman sekarang anak-anak cari jodoh sendiri lewat medsos, hingga susah bagi wali untuk mencari informasi yang sebenarnya. Iya, anaknya dikendalikan. Kamu kalau main medsos itu dengar kajian aja, jangan cari jodoh. Ini cari jodohnya tahu-tahu sudah sampai ke imigrasi. Petugas imigrasi nanyain, Mbak mau kemana? Saya mau ke Jepang. Urusan kerja enggak, saya ada pacar kenal di mana? Kenal di medsos. Petugas imigrasi bilang enggak usah ke sana, kemungkinan ini penipuan. Apa permintaan pacar? Pacar mengatakan agar saya ngirimkan uang untuk kebutuhan selama di sana. Udah ditransfer, saya udah transfer 5 juta. Oh salah. Jadi jemaah sekalian enggak ya. Jadi anak putra jangan cari jodoh sendiri. Kalau anak putri nyari jodoh, dia cari jodoh dengan perasaan. Perasaan itu enggak memberikan kebenaran. Tapi kalau orang tua nyari itu pakai logika. Logika itu adalah kebenaran. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.